إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma surah Abasa di awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, amma al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Tafsir bismillah telah berlalu pembahasannya pada surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan abasa wa tawalla. Diterjemahkan makna abasa itu ai kalkhun fi wajhihi, yakni istinkar asyai'u biwajhihi, warna merah yang ada pada wajah seseorang karena ketidaksukaan atau pengingkaran yang dilakukan oleh orang itu disebut dengan abasa, yakni bermuka masam. Wa tawalla, makna tawalla yaitu a'rada, berpaling. Sehingga abasa wa tawalla ad-dhamiru ya'udu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhamir pada kalimat ini, pada kalimat abasa dan kalimat wa tawalla, itu kembalinya kepada Nabi. Berarti yang dimaksud di dalam ayat ini adalah telah bermuka masam dan berpaling adalah Nabi SAW. Warna-warna merah wajah di dalam warna-warna merah pada wajah beliau menunjukkan pengingkaran beliau kepada sesuatu, ketidaksukaan beliau kepada sesuatu, dan beliau berpaling dari sesuatu itu. Kapan ini terjadi? Anja'ahul a'ma, tatkala datang kepada beliau lelaki yang buta. Al-a'ma fi hadhil ayah huwa Abdullah ibnu Amr ibni Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah lelaki yang buta, salah satu sahabat di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
lebih dikenal dengan sebutan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fa innahu jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati wa huwa fi Makkah. Beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tentu sebelum dilaksanakannya apa? Hijrah ke Madinah. Dan lelaki ini ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana indahu qaumun min ughama'i Quraisy. Sementara di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan sekelompok manusia dari pembesar-pembesar Quraisy. Beliau mendakwahi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap, berkeinginan tama'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi islamihim, terhadap keislaman mereka. Maksudnya beliau berharap orang-orang ini diberikan oleh Allah hidayah, kemudian dia masuk Islam. Mengapa begitu? Ya, ini perkara yang sudah difahami. Wa minal ma'lumi annal udhama wal asraf, sudah menjadi perkara yang dimaklumi, diketahui, pembesar, tokoh, pimpinan suatu kaum idza aslamu, kalau mereka itu masuk ke dalam Islam, kana dzalika sababan li islami man tahtahum, mereka bisa menjadi sebab orang-orang yang ada di bawah mereka, di bawah kepemimpinan mereka, akan masuk Islam juga. Berarti ini termasuk uslub, strategi di dalam berdakwah. Tapi ini tidak menunjukkan kemutlakan. Bila pemimpin masuk Islam, kemudian yang di bawahnya masuk Islam, bukan hal yang pasti. Sebagaimana Raja Najasyi, beliau masuk Islam, tapi beliau juga tidak bisa menjadikan sekian banyak orang-orang yang ada di bawah beliau masuk Islam. Bahkan beliau menyembunyikan keislamannya. Maka menjadi tabiat manusia, tabiat seorang yang berilmu ketika berdakwah demikian, mendekati orang-orang yang kuat, pemimpin, pembesar, dengan harapan yang ada di bawahnya pun mengikuti dakwah Islam. Akan tetapi perlu dicatat, di dalam beberapa riwayat yang lainnya Nabi melarang, la tatruku abwabal aghniya, wa fi riwayat abwabal mulk, atau kama qala alaihi salatu wasallam, jangan kalian ketuk pintu-pintu orang kaya. Janganlah kalian mengetuk pintu-pintu para raja. Ini terkadang mendekat kepada raja, mendekat kepada orang kaya, ada mudarat. Ada mudarat. Terlalu dekat dengan mereka kadang-kadang merusak hati seseorang. Dan ini kembali kepada kondisi orang itu. Sehingga kita menjumpai sebagian ulama tidak menyukai, seperti Imam Ahmad tidak menyukai dekat-dekat dengan para pembesar. Al-Is bin Abdissalam pun demikian. Tapi para ulama yang lainnya mendekati para pemimpin dan mendakwahi mereka, dan alhamdulillah ada kebaikan di dalamnya. Para ulama di masa sekarang, di akhir zaman ini, seperti Al-Imam Al-Utsaimin, Ibnu Baz, mereka menasihati para penguasa. Berarti kembali kepada keadaan orang-orang tertentu itu. Yang jelas manusia tidak diperintahkan melainkan hanya menyampaikan kebenaran ini dengan sejelas-jelasnya. Wa kana ta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim syadidun. Keinginan Nabi berharap agar orang-orang kaya, kuat, pembesar, mereka ini menerima Islam dan masuk Islam sangat amat kuat. Ini faedah menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia. Beliau melakukan sesuatu seperti manusia. Manusia pernah bermuka masam, manusia pernah berpaling dari seseorang. Hanya bedanya, bila beliau melakukan suatu perkara yang perkara tersebut kurang baik atau tidak baik, maka Allah akan langsung menegurnya. Dan itu menunjukkan perbuatan Nabi maksum. Dosa-dosa Nabi diampuni oleh Allah Ta'ala.
Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, alaysa ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Wallahu ta'ala. Kemudian kafilah rahimani wa rahimakumullah. Faja'a hadzal a'ma yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dzakara annahu kana yaqul allimni mimma 'allamaka Allah. Datanglah lelaki buta ini, Abdullah ibn Ummi Maktum, di saat Nabi sedang mendakwai para pembesar ini. Ia bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menjelaskan, orang ini berkata kepada Nabi, ajari aku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Orang buta ini datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Wa yastaqri'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana Nabi alaihi salatu wasallam ya'rud anhu wa abasa fi wajhi raja'an wa tam'an fi islami haula'il ulama. Lelaki yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ditanggapi oleh beliau. Tampak rona wajah merah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang ini. Maksudnya berpaling di sini tidak beliau mengabaikan. Mengacuhkan atau tidak acuh mengabaikan itu bahasanya? Mengacuhkan ya. Beliau mengacuhkannya. Membiarkan beliau ini Abdullah ibn Ummi Maktum dan beliau berbicara kepada para pembesar ini. Ya, ini maksudnya fa'ila rahimanillah, ada kekhawatiran pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang pembesar itu akan menolak dakwahnya Nabi karena sebab Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di mana dimaklumi pembesar-pembesar Quraisy itu suka memandang orang dari sisi kedudukan. Suka memandang orang dari sisi keadaannya. Nabi khawatir manusia akan menganggap pengikutnya Nabi itu hanya orang-orang yang kecil saja, yang miskin saja, yang gak punya kekuasaan. Atau dengan kata lain, mereka khawatir, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, mereka khawatir bila mengikuti ajarannya Rasulullah akan seperti mereka, pengikut Nabi yang lainnya, yaitu apa? Fakir dan miskin. Dan itu pun terjadi sampai sekarang. Banyak di antara manusia ketika mereka itu mengetahui kebenaran Islam, tapi ketika demikian keadaannya mereka enggan masuk Islam. Satu sebabnya takut apa? Miskin. Jadi orang Islam itu nanti jadi miskin. Yang tadinya kaya miskin, fakir. Ini selalu setan membisikkan kepada mereka hal-hal yang seperti itu. Ya, bagaimana tidak digambarkan kepada mereka orang yang masuk Islam harus mengeluarkan zakat, berinfak, sedekah, belum lagi jihad dengan hartanya. Tergambarkan oleh mereka seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dengan orang-orang ini. Nabi khawatir kalau mereka melihat orang ini, lelaki buta ini, nanti akan meremehkan. Wa ka'anna wa khafa an haula'il udhama. Nah, yang tadi yang saya katakan. Seolah-olah Nabi khawatir orang-orang kaya itu nanti akan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menampakkan rona wajah yang seperti itu dan berpaling darinya. Kama qala qaum Nuh, seperti kaumnya Nuh itu melecehkan Nabi Nuh dan sekaligus Rasulnya Allah Ta'ala Nuh ini. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna. Beliau mengatakan, kami tidak melihat yang mengikutimu itu kecuali orang-orang yang rendah dari kalangan kami. Coba lihat, kan begitu ya Habil. Jadi ketika kalau seorang itu berdakwah, kemudian ada orang yang rendah, mungkin mereka akan menganggap dakwah orang ini tidak bonafit. Pengikutnya apa? Orang-orang kecil, orang-orang rendahan saja. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi abusi wa taulihi yulahidu hadaini amraini. Makanya ikhwanilah rahimani wa rahimakumullah,
yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bermuka masam. Kemudian beliau berpaling dari ini. Ya beliau khawatir kalau nanti manusia akan menganggap dakwah Nabi itu seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak keluar dari dua hal. Perkara yang pertama, ar-raja'u fi islami haula'il udhama. Beliau berharap banget orang-orang besar ini, orang-orang kaya ini masuk Islam. Al-amr tsani, dan perkara yang kedua, alla yazdaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi yaltafit ila hadzal rajul al-a'ma alladhi huwa mukhtarun indahum wa la shakka anna hadha ijtihad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtiqaran li ibni Ummi Maktum. Kondisi yang kedua, kekhawatiran Nabi tentang pelecehan kaum musyrikin kepada kaum mukminin, agar mereka tidak meremehkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi melayani orang buta itu, dan tidak ragu lagi ini perkara yang menjadi ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengecilkan atau meremehkan siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Li'annana na'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahammu illa an tantasira da'watal haqqi baina ibadillah. Karena kita mengetahui tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, melainkan beliau memandang penting dan sangat amat ingin tersebarnya dakwah Islam ini kepada semua hamba-hambanya Allah tabaraka wa taala. Wa anna an-nasa indahu sawa, dan kita tahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semua manusia itu sama saja. Bal man kana ashaddu iqbalan 'ala al-islam fa huwa habbu ilaihi, bahkan kita tahu siapapun manusia yang lebih menerima dakwah Islam lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekedar ijtihad. Ketika beliau sedang berbicara, ngobrol kepada para pembesar, datang ke seorang yang buta, kalau beliau nanti melayaninya, beliau khawatir pembesar-pembesar ini meremehkan Nabi, mengecilkan orang Islam juga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan ia telah bermuka masam lagi berpaling an ja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Kemudian kami rahimani wa rahimakumullah, hadza ma na'taqidu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan kita. Rasul tidak mungkin meremehkan manusia. Tapi riwayat tentang ini ditolak oleh orang Syiah. Syiah menganggap riwayat Nabi bermuka masam itu tidak benar. Yang benar padahal seperti yang akan datang pada riwayat ini, untuk menunjukkan sifat apa? Kemanusiaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada riwayat dan kejadian seperti ini, kita enggak akan tahu hikmah di balik ini semua. Kita enggak akan ngerti bagaimana cara berdakwah, uslub dakwah kepada manusia. Mungkin kita akan melakukan hal yang sama, mendakwai orang kaya, datang orang yang miskin, kita apa? Abaikan. Ternyata dalam Islam itu dilarang begitu. Nah, jadi ucapan orang Syiah itu igauan di siang hari, jangan diperdulikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hafizna rahimanillah, Allah mengatakan selanjutnya, wa ma yudrika, sedangkan engkau tidak mengetahui, atau wa ma yudrika, tidakkah engkau itu mengetahuinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayu syai'in yuribuka ayyatazakka hadzal rajul wa yuqawwi imanuhu, maksudnya adalah, tidakkah kamu itu mengetahui sesuatu yang membuatmu ragu bahwa lelaki ini Ibnu Ummi Maktum benar-benar ingin mensucikan dirinya dan menguatkan keimanannya. Artinya Allah yang lebih tahu isi hati manusia yang ada. Ini nasihat buat kita
Dan sekali lagi ini bukan maksudnya Nabi meremehkan Abdullah ibnu Umi Maktum, tidak. Tapi ini nasihat dari kita. Hati manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan hidayah itu hak Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan memandang dari zahirnya. Dalam hadis Muslim Nabi berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa fi riwayah wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambar kalian dan juga tidak melihat kepada harta kalian, akan tetapi Ia memandang ke dalam hati kalian, dalam riwayat yang lainnya, dan amal perbuatan kalian. Sebab antara hati dan amal selalu ada keterkaitan. Selalu ada keterkaitan. Nah, maka ini pelajaran besar buat kita. Maka tidakkah kamu mengetahui ataukah kamu merasa ragu bahwa orang ini mungkin saja dia ingin mensucikan dirinya dan ingin sekali menambah keimanannya dengan bertanya kepadamu tentang Islam. La'allahu yazakka, la'alla ibnu Umi Maktum. Yang dimaksud dengan la'allahu yazakka, la'alla, ya ini yang dimaksud la'allahu di sini Abdullah ibnu Maktum. Ya bisa jadi si Abdullah ibnu Umi Maktum itu ya zakka. Apa itu ya zakka? Yatatahharu minad dunubi wal akhlaqi allati la taliqu bi amsalihi. Bisa jadi Abdullah ibnu Umi Maktum ini dia lelaki yang ingin mensucikan dirinya dari dosa-dosa atau akhlak-akhlak yang tidak layak, yang tidak tercela. Akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak layak ada dalam Islam. Mungkin saja lelaki ini ingin bertanya hal itu. Ingin bertanya bagaimana mensucikan dirinya dari dosa, bagaimana memperbaiki akhlaknya. Fa idza kana hadza huwal marju minhu fa innahu ahaqqu an yaltafit ilaihi. Kalau memang seperti itu keadaan orang ini, maka tentu saja bagi Nabi seharusnya lebih pantas dan lebih berhak untuk menghadapkan wajahnya kepada Ia, menunjukkan arah dakwahnya itu kepada dirinya. Di sini Al-Imam Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita di antara perkara penting yang harus kita ketahui, i'til ilma, berikanlah ilmu itu. Ya, a'til ilma liman aradal ilmu. Beri ilmu itu kepada orang yang membutuhkan ilmu. Jangan berikan ilmu kepada orang yang tidak merasa butuh kepada ilmu. Karena yang pertama, Allah akan mempertanyakan kepada kita tentang usia kita, tentang masa. Dan umumnya manusia merugi dari segi masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita ditanya oleh Allah tentang usia kita. Yang kedua, hafilah rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak membutuhkan ilmu diberikan ilmu. Orang kafir yang nyata dengan kekafirannya dan tidak menginginkan Islam, kita mengharapkan keislamannya pun ini berat, sulit. Kalau memang Allah menghendaki mereka tersesat, mereka tersesat. Maka ini membuang masa dan juga membuang tenaga kita. Ketiga, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, lihat bagaimana Abdullah ibnu Umi Maktum itu mendatangi ilmu. Tadi Nabi mendatangi orang Quraisy, mendakwai mereka. Yang ini mendatangi siapa? Rasulullah SAW. Ada keberkahan yang berbeda dari sisi menuntut ilmu. Keberkahan yang berbeda keberkahan yang berbeda dari ilmu seseorang yang didatangi oleh ahli ilmu, dengan keberkahan dari seseorang yang mendatangi ahli ilmu. Menunjukkan bahwa orang yang mendatangi ahli ilmu lebih berhajat, lebih butuh, lebih berkeinginan, akan lebih bersungguh-sungguh. Saya minta maaf. Sebaliknya orang lain didatangi ilmu, terkadang ya dia mempelajari ilmu cuman sekedar supaya tanpa dia belajar ilmu. Ini pelajaran penting. Maka kalau kita mendakwai manusia, kemudian manusia itu menolak, jangan berputus asa. Masih ada orang lain yang lebih butuh pada ilmu. Kalau kita menyampaikan ilmu lalu manusia itu menolak apa yang kita sampaikan, jangan bersedih.
masih ada orang lain yang membutuhkan ilmu kita. Ihtil ilma liman aradal ilma. Berikan ilmu itu kepada orang-orang memang butuh dan mau mempelajari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, rahimahullah. Kemudian ini juga menunjukkan bukti bahwa ikhwati rahimahullah, terkadang orang yang diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, himmahnya, keinginannya, cita-citanya untuk memperoleh sesuatu yang baik dari urusan akhirat itu lebih kuat. Umumnya demikian. Orang buta banyak kita jumpai, hatinya lebih lembut, lebih peka, lebih ingin dekat kepada kebenaran. Dan kita tidak sedikit menjumpai para a'immatul huda yang matanya apa? Buta. Siapa contohnya? Al-A'mas misalnya. Imam Al-A'mas, ahli hadis. Dia buta. Tapi Masya Allah tentang keilmuannya. Al-Imam bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang sekarang menjadi ketua Hay'ah Kibarul Ulama juga buta. Nah, ikhwati rahimanillah, walhasil ikhwati, ternyata kemuliaan itu tidak ditunjukkan pada apa? Untuk seseorang, dan ternyata hidayah itu datangnya bukan kepada orang kaya saja. Hidayah juga mendatangi orang-orang yang mungkin menurut sebagian orang mereka adalah orang-orang yang rendah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Allah berfirman, "Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra." Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia orang buta tersebut mungkin dia ingin mendapatkan pengajaran atau mengambil manfaat. Aw yadzakkaru, atau mungkin mungkin dia itu ingin mengambil sebuah pelajaran yang bisa mengingatkan dirinya. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga engkau pun bisa memberikan kepadanya apa? Manfaat. Yakni wa ma yudrika la'allahu yadzakkar ayat ta'id fatanfa'ahu al-mau'idatu fa innahu radhiyallahu anhu arja min haula'i ayat ta'ida wa yatadzakkar. Yaitu ya Hamilna, tahukah kamu barangkali lelaki yang buta ini dia ingin dapat pelajaran, mengambil mau'izah, dan nasihat itu dapat memberi manfaat baginya. Karena ya Hamilna, kita menjumpai penjelasan ini menerangkan lelaki buta ini dia lebih butuh, lebih mengharapkan. Inna radhiyallahu anhu arja min haula'i ayata'idha wa yatadzakkar, dibandingkan pembesar-pembesar Quraisy itu untuk bisa mengambil mau'izah dan mengambil pelajaran. Allahu a'lam bishawab. Maka ikhwati rahimanillah, kita sering jumpai terkadang seorang ulama dia lebih memperhatikan seseorang dalam sebuah majelis yang sama dia sampaikan, tiba-tiba dia lebih memperhatikan si fulan, si A sering ditanya, sering begini, sering begitu. Karena mungkin salah satunya ulama ini melihat orang itu tampak butuhnya kepada apa? Dakwah ini supaya lebih bermanfaat. Akhirnya seorang dai itu dia berhajat dengan pahala yang ada di sisi Allah. Dia berhajat dengan pahala yang ada di sisi Allah. Seandainya dia memiliki 5 orang murid, tampak satu murid yang lebih cerdas, lebih butuh, dan dia berharap si dai ini kelak murid ini akan menyampaikan dakwah yang ia sampaikan. Ia pun menyampaikan, sampaikan lagi, pahala itu kan terus mengalir. Dibandingkan kepada orang yang sekedarnya saja datang, dengar, sudah itu ya sudah, maksudnya apa? Karena tentu saja orang yang berilmu itu kepingin ilmu yang dimiliki tersebar. Lalu kemudian dia sampaikan kepada salah seseorang yang lebih butuh kepada ilmu itu. Ini tanda-tanda bahwa itu merupakan tabiat manusia, tabiat dai dan semisalnya. Dan kita harus begitu cerdas memilih apa? Murid. Siapa saja yang menjadi murid kita tidak ada masalah, tapi ada yang kita pilih yang kelak bisa melanjutkan dakwah ini. Nah, yang bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah. Wallahu a'lam bishawab. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa cukup dan kaya itu, astaghna bimalihi likasrati. Dia merasa dan mengira cukup dengan hartanya yang banyak itu. Dia merasa cukup dengan hartanya dan kekayaannya itu.
Wastaghna bijahihi liquwati, dan merasa cukup. Maksudnya di sini merasa cukup, maksudnya enggak butuh dia. Dia merasa enggak butuh dengan orang lain karena menganggap dirinya ini punya kemuliaan, kedudukan, kekuatan. Ini nasihat umumnya orang kaya begitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bukankah Nabi juga menyebutkan ra'aitun nara mali'a bil jabarut wal malakut? Aku melihat neraka itu penuh sesak dengan para penguasa dan raja-raja. Ya, alhamdulillah. Jadi ya berharap kaya itu boleh, tapi kita harus tahu itu ujian yang berat. Nah, saya aneh, ada seseorang yang dia berkata kepada saya, Ustaz, saya ingin diuji oleh Allah dengan kekayaan, karena saya nggak sanggup kalau diuji dengan apa? Miskin. Ini ujian minta apa namanya? Pilihan gitu namanya. Sudah minta ujian dan minta pilihan. Dan mereka tidak tahu apakah mereka kira bahwa dia akan sanggup dengan ujian apa? Kekayaan. Kebanyakan manusia itu justru sanggup dengan ujian kemiskinan. Sehingga berapa banyak pengikutnya Nabi itu orang fakir dan miskin. Dan kebanyakan manusia tidak sanggup diuji dengan kekayaan. Karena memang kebanyakan orang kaya itu lebih mendahulukan dan membanggakan kekayaan, kedudukan mereka, sehingga sulit menerima kebenaran. Nabi pun tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan kekayaan dalam doanya. Selalu yang diminta apa? Tambahan apa? Ilmu dan iman. Allahumma zidni ilman nafi'an. Kan begitu kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal afaf wal ghina. Ghina di sini apa? Bukan kaya harta, bukan, tapi apa? Kaya hati, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Qana'ah. Nah, alhamdulillah. Maka jangan minta diuji dengan kaya. Minta aja kaya, cukup. Faham ya? Ya Allah, berikan saya kekayaan supaya bisa berjihad di jalan-Mu dengan harta. Boleh. Jangan berkata, ya Allah, kalau Engkau mau uji saya, uji dengan kekayaan. Gak akan sanggup kita. Kasih ujian mobil satu aja udah repot. Nyucinya pagi petang, hujan tiap hari merengut kita ya. Bersengut kita. Nah, kalau seperti itu keadaannya bagaimana? Dia sanggup untuk apa? Berdiri kokoh di atas agama Allah ini. Taib habillah rahimahullah. Ya, ini dia merasa tidak butuh dengan orang lain karena kekayaannya, tidak butuh dengan orang lain karena kemuliaan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Wa humul udhama alladziina inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fa anta lahu tasadda. Mereka ini orang-orang kaya itu yang selalu masa cukup di sisi Nabi itu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Fa amma man istaghnain. Maka kata Allah, fa anta lahu tasadda. Maka kamu pun melayaninya. Yani engkau berharap ia mau menerimamu dan engkau mau menerimanya. Ternyata hidayah bukan dari sisi Nabi. Nabi hanya sanggup memberikan hidayah apa ya Pak? Nabi hanya sanggup memberikan hidayah apa? Hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah ahsan. Hidayatul irsyad. Cuma bisa menunjukkan seperti Anda ditanya. Surat Al-Baqarah itu surat yang keberapa? Anda bisa menunjukkan. Coba lihat dalam Quran, itu ada dia surat kedua. Itu namanya hidayatul irsyad. Ketika Anda ditanya tentang satu hukum, apa hukumnya daging babi? Haram, silahkan lihat dalam surat Al-Maidah. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi orang mau menerima penjelasan kita, itu hidayatul taufiq. Haknya Allah Taala. Pelajaran buat kita. Apa itu yang bilang? Jalani saja perintah Allah berupa dakwah ini. Dakwai manusia, orang tua kita, saudara kandung kita, tetangga kita, teman-teman kita. Tunjukkan yang kita milik, tunjukkan kepada mereka apa yang telah kita ketahui dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Hati mereka serahkan kepada Allah. Jangan pandang siapa kaya dan siapa miskin. Dibuktikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini sejarah yang ma'ruf. Ketika Imam Malik itu duduk dalam satu majelis, ribuan sampai 8.000 manusia duduk di majelisnya. Datang seorang raja, pengawalnya membuka jalan, lalu raja itu mau duduk di depan. Imam Malik pun berkata,
ta'akharta anta. Kamu datang terlambat belakangan. Maka beliau berkata, duduk di belakang. Raja ditunjuk, mau duduk, kamu datang terlambat, duduk di belakang. Kenapa begitu ya Pak? Manusia mau di depan semua pada masa itu, kenapa? Belum ada ini. Dan suaranya para imam yang dakwah itu sambungkan. Jadi kalau imam berkata an fulan ibnu fulan, yang situ bersebutkan an fulan ibnu fulan, yang sana mengucapkan an fulan ibnu fulan, kalau imam mengucapkan lagi an fulan ibnu fulan, qala fulan. Nah, kalau annya cuma 2 sementara sana lambat, paham sih Pak? Sehingga mereka butuh itu mendekat kepada imam. Tapi bukan berarti setelah ada ini antum apa? Nah, malah ada yang dari rumah aja Ustaz sudah siaran langsung gitu. Nah, ini enggak benar seperti itu. Tapi kadzalika khabala rahimanillah. Nah, makanya ya Fati, lihat para ulama memperhatikan begitu, enggak peduli siapa yang datang. Dia datang terlambat dia di belakang. Dia datang duluan maka dia di depan. Ilmu itu dibutuhkan. Tapi kita melihat mulai tanda-tanda kalau ilmu itu sudah mulai diremehkannya alul ilmu ditandai dengan sikap arogan para orang kaya, penguasa. Begitu. Lihat sekarang, kalau antum datang ke masjid atau melihat sebuah tempat yang masjid yang akan dihadiri oleh penguasa, pasti bagian depan diberikan kosongkan semua. Sudah datangnya terlambat, minta di depan pula dia kan ini. Lihat ya benar. Nah kita nggak boleh mementingkan seperti itu. Para dai tidak boleh begitu. Dai sama mereka tentu memandang maslahat dan apa? Mudarat. Dan kita tidak boleh memiliki sifat apa namanya itu pelintat pintut, bermanis muka di depan tapi di belakang buruk. Apa bahasa kita namanya? Menjilat, tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa anta lahu tasadda, dan engkau kepada Ibnu Maktum engkau berpaling, sementara engkau kepada mereka orang-orang kaya engkau berharap mereka menerimanya, engkau pun menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita akan lanjutkan sisanya pada pertemuan yang berikutnya. Walhasil, kesimpulan yang bisa kita ambil tadi, Allah tidak memandang dari segi apa? Jasad dan kekayaan. Tapi Allah memandang dari segi apa? Nah, hati dan amal perbuatan. 2, ilmu diberikan kepada yang membutuhkan ilmu. Jangan buang masa kita memberikan ilmu kepada orang yang tidak butuh kepada ilmu. 3, hidayah itu milik Allah Taala. Pelajaran besar dari ayat ini adalah hidayah itu milik Allah Taala. 4, Nabi akhlaknya mulia. Yang dilakukan oleh Nabi ini ada hikmah besar. Bukan Nabi tidak melakukan kesalahan, Nabi pernah bersalah, tapi dimaafkan dia. Dan ini ada hikmah besar, bahwa dalam dakwah memerlukan kesabaran. Jangan sekalipun berpaling dari manusia. Akhir, saya tambahkan sedikit. Jangan sampai kita berpaling gara-gara seseorang yang ketika kita ajari nggak paham-paham. Jangan. Harus diulang. Nabi itu sabar. Ada orang Badui datang, Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi jangan dilarang 2 hal, minum khamr sama zina. Ya, Nabi sabar. Tentang minum khamr dan zina Nabi sabar. Ya sudah, masuk Islam dulu. Kemudian dia pun masuk Islam. Setelah itu baru Nabi menjelaskan bagaimana kalau seandainya kamu punya ibu, orang berbuat zina denganmu. Ya saya marah. Kalau punya anak, berzina dengan anaknya. Ya saya marah. Lalu dia berkata, kalau begitu aku tidak akan lagi berbuat zina. Lihat, sabar, diberi pengertian. Pelan-pelan, nggak boleh sekali 2 kali kemudian antum ini gimana? Udah diberitahu nggak paham gitu ya? Bahlul ente, misalnya begitu. Ya nggak benar, sabar alhamdulillah. Sabar kepada orang yang didakwai. Berikutnya, faedah ini juga menunjukkan ikhwanul rahimani walillah, kebanyakan orang yang menolak kebenaran itu justru orang-orang yang punya harta. Dan itu memberikan faedah kepada kita, harta itu fitnah. Kedudukan itu fitnah. 2 perkara ini paling banyak menghalangi manusia karena dia paling disukai oleh hawa nafsunya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah atau taufik, kokoh di atas agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.